Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Anissa Fitri Kumala Salim, NIM 102200118. Yang kedua adalah Wanda Anissa Wulandari, NIM 102200111. Ingin mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum. Yang pertama, pengertian badan usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomi yang mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus. Didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan laba. Dalam menjalankan bisnis, berbagai bentuk badan usaha ditempuh oleh pebisnis sesuai dengan sifat dan hakikat dari bisnis tersebut. Karenanya, sejak ratusan tahun yang silam telah terbentuk berbagai bentuk usaha yang maju dan mundur sesuai dengan perkembangan zaman. Karakteristik utama dari badan usaha adalah apa yang disebut sparade patrimoni, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik yang kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Selanjutnya, ciri-ciri badan usaha diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan mencari keuntungan. Tujuan dari munculnya atau didirikannya sebuah badan usaha adalah memperoleh laba atau keuntungan. Yang kedua, menggunakan modal dan tenaga kerja. Dalam menjalankan suatu badan usaha, modal dan tenaga kerja merupakan unsur sangat penting. Hal tersebut dikarenakan badan usaha bersifat tetap, sehingga membutuhkan modal dan tenaga kerja agar dapat melakukan kelangsungan suatu badan usaha. Yang ketiga, aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Agar suatu badan usaha dapat berjalan dengan lancar, diperlukan seorang pemimpin yang dapat menentukan arah dan tujuan suatu badan usaha. Selanjutnya, badan usaha berbadan hukum. Yang pertama, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang kedua adalah koperasi. Kata koperasi diambil dari bahasa Inggris, yakni cooperation. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kerjasama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita Muhammad Hatta yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, koperasi adalah salah satu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Selanjutnya, ciri-ciri koperasi. Untuk memahami pengertian koperasi dengan baik, perlu dibedakan antara koperasi dari segi ekonomi dan koperasi dari segi hukum. Koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama adalah beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, tujuan mereka baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan. Alat yang ketiga adalah alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang memiliki bersama, dibiayai bersama dan dikelola bersama. Yang keempat, tujuan utama badan usaha itu adalah meningkatkan kesejahteraan umum anggota perkumpulan. Apabila anggaran dasar perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus tersebut disahkan dan didaftarkan oleh pejabat koperasi setempat menurut ketentuan undang-undang
perkoperasian, maka perkumpulan itu disebut koperasi dari segi hukum. Selanjutnya, badan usaha yang berbadan hukum yang ketiga adalah yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial. Dari beberapa ilustrasi di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa yayasan merupakan salah satu organisasi yang melakukan kegiatan sosial atau amal yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Yayasan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Ciri-ciri yayasan. Yayasan harus dapat berperan sebagai wadah untuk mengembangkan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kemanusiaan. Yayasan harus bersifat sebagai berikut. Yang pertama adalah sosial. Yang kedua adalah keagamaan. Yang ketiga adalah kemanusiaan. Oleh karena sifat-sifat tersebut, maka para anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela, yakni tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap, serta tidak boleh bertujuan untuk memperkaya diri dari para pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Selanjutnya adalah BUMN dan BUMD. Pengertian dari BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya adalah BUMD. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, badan usaha milik daerah BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.